Fitness tracker merupakan salah satu gadget yang sedang in di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena semakin banyak orang-orang yang pergi ke gym atau setidaknya yang share makin banyak. Dan yang mungkin lebih berpengaruh adalah acara lari kini semakin hits. Dengan adanya fitness tracker, Anda bisa memantau berapa jumlah langkah Anda, kalori yang terbakar, detak jantung Anda, dan jika tracker Anda punya GPS, Anda juga bisa memantau berapa jarak yang Anda tempuh. Pilihan fitness tracker itu sendiri cukup banyak. Jika Anda memakai iPhone, mungkin pilihan terbaik itu masih pada Apple Watch ya. Apple Watch sendiri sebenarnya pertama kali dibuat sebagai smartwatch, namun seiring dengan perkembangannya, fitur yang paling dikembangkan dari Apple Watch adalah fitur health tracking. Di luar Apple masih ada banyak pilihan fitness tracker high-end lain seperti Garmin dan Fitbit, di mana keduanya memiliki tingkat akurasi pengukuran yang cukup baik. Di luar itu, produsen smartphone juga nggak mau ketinggalan. Samsung misalnya punya Linegear, sementara Honor dan Huawei juga punya smartwatch yang berfungsi sebagai fitness tracker. Yang jadi masalah, fitness tracker yang saya sebutkan tadi itu rata-rata cukup mahal ya, di atas 1 juta rupiah semua. Tentu Anda tetap bisa mendapatkan fitness tracker di bawah 1 juta rupiah, sebut saja dari Xiaomi seperti Mi Band atau Samsung dengan Gear Fit. Tapi rata-rata yang seperti itu tidak punya GPS dan layarnya pun kecil, dan namanya juga Smart Band ya. Di tengah maraknya fitness tracker di pasaran, ada satu merek yang bisa dibilang mencoba untuk mengambil pasar yang di bawah 1 juta tadi, yaitu Amazfit. Brand fitness tracker ini bisa dibilang cukup populer di Indonesia, terutama seri Bip yang sangat hits di tahun 2017. Saking lakunya, pada tahun 2019, Amazfit bahkan merilis versi kedua dari Bip di Indonesia, yaitu Amazfit Bip Lite. Di tahun 2020 ini, apakah Amazfit Bip masih worth it sebagai fitness tracker murah? Apakah dengan Amazfit Bip Lite dan fitness tracker lainnya itu hadir di pasaran membuat kita mending beli yang lain? Saya Jurli Lembar Tekno, dan ini adalah review dari Amazfit Bip di tahun 2020. Pertama-tama saya hendak menekankan dulu bahwa Amazfit Bip itu sebenarnya didesain sebagai fitness tracker duluan ya, bukan smartwatch. Artinya saat Anda membeli Bip itu, Anda tidak diberikan mikrofon, speaker, ataupun app store, di mana ketiga fitur tersebut seringkali adanya hanya di smartwatch. Anda tetap bisa mendapatkan notifikasi pada Amazfit Bip, namun untuk mengaktifkannya itu Anda perlu sedikit mengulik setting pada Amazfit Bip app terlebih dahulu, dan notifikasi dari Bip ini berjalan dengan cukup baik. Namun sayangnya, setiap ada notifikasi baru, seringkali Bip akan menunjukkan notifikasi-notifikasi sebelumnya sebelum mencapai yang paling baru. Ya, setidaknya itu yang terjadi jika Bip saya dipasangkan dengan HP saya saat ini, yaitu Oppo Reno. Oke, cukup bagian smartwatch-nya. Kini kita fokus pada Bip sebagai fitness tracker. Amazfit Bip itu punya bodi plastik serta strap karet. Meskipun berkebalikan dari sebagian orang, saya sendiri suka dengan material ini ya. Kombinasi ini tidak elegan mungkin ya, bagi sebagian orang nampaknya kayak mainan gitu. Tapi di sisi lain, bodi plastik ini tidak gampang rusak akibat pemakaian saya yang kadang-kadang agak serampangan juga sih. Bobot kombinasi material itu sendiri juga sangat ringan, yaitu hanya 32 gram, sehingga tidak mengganggu waktu saya mengetik ataupun menulis. Bentuk dari Amazfit Bip itu sendiri juga sejujurnya agak mirip Apple Watch ya. Suka atau tidak dengan model ini juga urusan selera, tapi kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya oke-oke saja. Layar dari Amazfit Bip itu sendiri dilindungi oleh Gorilla Glass 3 dengan lingkungan di pinggirnya, sehingga membuat Bip itu terkesan cukup elegan ya. Bip memiliki ukuran layar 1,28 inch dengan tampilan ala-ala jam digital pada umumnya. Layar ini merupakan touchscreen meskipun bukan AMOLED ataupun LCD, serta responnya itu agak lambat ya. Mungkin kalau bisa dibandingin, ini agak mirip dengan responnya Kindle ya. Namun berhubung ini fitness tracker murah, saya sendiri masih oke dengan kompromi ini. Terlebih lagi, layar ini juga punya always on display, sehingga saya bisa melihat jam kapanpun saya mau, dan juga ada backlight kalau situasinya sedang terlalu gelap. Untuk ukuran tangan saya yang nggak kekar ini, bisa dibilang ukuran Amazfit Bip ini cukup pas ya. Kalau Anda penggemar jam besar, mungkin Anda bisa mencari model lain seperti dari Honor, yaitu Honor Magic Watch 2, atau merek-merek lainnya. Bip punya tombol satu buah di sisi sebelah kanan. Tekan sekali, maka akan nyala backlight-nya. Tekan sekali lagi, Anda bakal balik ke menu sebelumnya. Tekan agak lama, maka Anda akan mengaktifkan fungsi tertentu yang bisa disetting. Nah, ini bagusnya. Misalnya Anda mau cepat outdoor running waktu lagi ingin lari, nah bisa disetting ke outdoor running saja. Salah satu fitur terbaik dari Amazfit Bip itu adalah battery life-nya ya.
Amazfit itu klaim kalau jam ini tuh bisa bertahan selama 22 jam dalam kondisi GPS aktif untuk lari atau 4 bulan dalam keadaan standby. Nah, kalau dari hasil pengujian saya sendiri itu yang olahraganya kurang lebih hanya seminggu sekali dan itu pun hanya kurang lebih setengah jam atau sampai 1 jam, saya sendiri agak sulit untuk menghabiskan baterai ini dalam jangka waktu kurang dari sebulan ya. Ya, berarti bisa dibilang ya good job. Amazfit Bip juga punya rating IP68 ya, artinya dia dapat bertahan dari debu selama 2 hingga 8 jam dan di bawah air dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, Amazfit tidak merekomendasikan memakai bib untuk berenang baik di air asin maupun air tawar. Amazfit Bip punya fitur outdoor running, treadmill, cycling, dan walking. Fitur lainnya adalah deteksi heart rate, step counting, calories burn, kompas, cuaca, dan Alipay, dan mungkin yang terakhir ini hanya tersedia di Tiongkok ya. Untuk olahraga, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, saya sendiri paling menyukai outdoor running sehingga fitur GPS benar-benar sering saya pakai. Sekarang bagaimana dengan fitur GPS dari Amazfit Bip sendiri? Saya sendiri sudah mencoba GPS dalam berbagai skenario. Untuk mengaktifkan GPS, Anda cukup ke menu Activity, lalu pilih Outdoor Running. Bip kemudian akan butuh waktu untuk mengunci bip dengan GPS. Setelah terkunci, akan ada notifikasi pada layar bip. Saya coba mengitari lapangan Sasana Budaya Ganesha di Bandung pada 2 kesempatan. Hasilnya, tangkapan GPS dari Amazfit Bip cukup konsisten dan memang sesuai dengan jarak tempuh saya yang bisa diukur karena keliling satu lapangan saya ketahui yaitu kurang lebih 400 meter. Pada kesempatan kedua, memang saya lari agak lebih cepat dari sebelumnya dengan durasi yang kurang lebih sama. Skenario lain yang pernah saya coba adalah Car Free Day Bandung. Saya coba lari dari perempatan Pasopati hingga ke Sumur Bandung hingga finish ke Dukomsel. Hasilnya bisa dibilang sangat akurat kalau dibandingkan dengan Google Maps. Namun ada kalanya Amazfit Bip itu tidak bisa menangkap GPS dengan cukup cepat ya. Ini mungkin salah satu cons yang paling besar dari Amazfit Bip. Meskipun untuk harganya ya saya nggak bisa komplain banyak juga. Misalnya waktu saya lagi ikutan lari estafet 200 km, di mana saya dapat kebagian lari kurang lebih 12 km di wilayah Bogor. Tempat saya start sebenarnya lagi di tempat terbuka, nggak banyak orang, tapi saya nggak bisa connect ke GPS. Akhirnya setelah lari 500 meter, saya nyalain tracker tanpa GPS, dan hasilnya sebenarnya nggak terlalu buruk, tapi juga jadi nggak akurat karena saya kurang lebih kehilangan 1 km dari pengukuran sebenarnya. Kejadian ini juga kadang saya temukan waktu saya berada di tempat ramai seperti Car Free Day Jakarta atau di perumahan padat penduduk, di mana GPS itu sepertinya terhalang banyak perumahan penduduk ya. Jadi mungkin pesannya buat teman-teman yang hendak menggunakan Amazfit Bip untuk tracking GPS selama lari di acara penting, itu agar teman-teman memberikan waktu 5 hingga 10 menit sebelum mulai acara agar Amazfit Bip ini bisa terkunci dengan GPS dan memberikan hasil yang akurat. Nah, bagaimana jika Amazfit Bip ini dibandingkan dengan produk-produk serupa dengan kisaran harga yang sama? Dengan harga di bawah 1 juta rupiah, sebenarnya tidak banyak brand ternama lain yang menawarkan set fitur yang serupa. Dan untuk Indonesia mungkin hanya brand Amazfit yang punya distributor resmi. Terlepas dari masalah-masalah di atas, kalau Anda suka olahraga lari outdoor, menurut saya Amazfit Bip ini masih sangat worth it di tahun 2020. Jadi segitu saja review Amazfit Bip dari saya untuk tahun 2020. Menurut saya Amazfit Bip ini cukup bisa menjaga nilainya ya, meskipun sudah berusia 3 tahun semenjak dirilis. Silahkan klik tombol like jika menurut Anda video ini bermanfaat dan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten-konten dari Lembar Tekno berikutnya. Saya Jur dari Lembar Tekno dan terima kasih telah menonton.